yang berfokus pada pengaruh pikiran alam bawah sadar terhadap perilaku manusia. Nah, Freud meyakini bahwa pengalaman masa kecil dan konflik emosional itu berperan penting dalam membentuk kepribadian individu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan id, ego, dan superego? Nah, Freud menggambarkan kepribadian manusia itu seperti perang batin antara tiga bagian ini. Nah, yang pertama id. Id itu bagian yang paling dasar dan primitif di diri kita. Dia bekerja berdasarkan prinsip kesenangan yang maunya serba instan dan tanpa aturan. Nah, ini sudah ada sejak bayi lahir. Contoh, anak kecil yang lapar langsung menangis minta makan. Itu kerja si id. Kemudian kedua ada ego. Itu penengah antara keinginan id dan aturan dari superego. Dia bekerja berdasarkan prinsip realitas, mencari cara yang realistis dan sosial diterima untuk memenuhi keinginan id. Contoh superego, kamu lapar saat pelajaran, tapi kamu tahan sampai istirahat. Itu kerjanya si ego. Kemudian yang ketiga ada superego, bagian moral atau hati nurani kita yang berisi nilai-nilai aturan dan norma yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Menghakimi tindakan kita, apakah itu tindakan benar atau yang salah. Contoh, kamu ingin mencontek tapi merasa bersalah karena tahu itu salah. Itu suara dari superego. Nah, ketiga-tiganya ini selalu berinteraksi dan membentuk kepribadian serta keputusan kita sehari-hari. Alam bawah sadar adalah bagian dari pikiran manusia yang tidak dapat disadari secara langsung, namun dapat dipengaruhi perilaku dan kehidupan sehari-hari. Menurut Freud, ada 3 lapis pikiran. Yang pertama adalah pikiran sadar, yaitu hal-hal yang sedang kita pikirkan saat ini. Yang kedua adalah pikiran prasadar, yaitu hal-hal yang tidak sedang kita pikirkan namun dapat kita ingat kapan saja. Yang ketiga adalah pikiran bawah sadar, yaitu adalah hal-hal yang jauh di dalam pikiran kita, seperti kenangan masa kecil, trauma, dan dorongan terlarang. Nah, tahukah kalian bahwa pikiran kita mempunyai cara untuk melindungi diri dari stres, konflik, dan perasaan yang sangat sulit kita hadapi? Di dalam dunia psikologi, ini dinamakan dengan mekanisme pertahanan. Nah, mekanisme pertahanan adalah cara alam bawah sadar kita melindungi diri dari perasaan dan pikiran yang ancam. Nah, Sigmund Freud mengenalkan konsep ini sebagai bagian dari psikoanalisanya. Nah, Freud menjelaskan bahwa id, ego, dan superego menggunakan mekanisme ini untuk menstabilkan emosi. Jadi, materi selanjutnya yaitu tahap perkembangan psikoseksual. Psikoseksual terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap oral 0 sampai 15 bulan. Semua tentang mulut, seperti menyusu, menghisap, menggigit. Yang tahap kedua, tahap balita 18 sampai 36 tahun. Belajar kontrol buang air besar, seperti fiksasi kepribadian yang sangat rapi atau sebaliknya. Tahap yang ketiga, tahap anak 3 sampai 6 tahun. Mulai dari perbedaan cewek cowok, ada ketertarikan sesama lawan jenis. Tahap ini jika tidak lancar bisa berpengaruh pada identitas gender dan hubungan di masa depan. Tahap keempat, tahap latensi 6 sampai pubertas. Dorongan seksual cenderung tertekan. Selanjutnya tahap yang kelima, yaitu tahap pubertas atau pubertas dan seterusnya. Dorongan seksual muncul kembali, yaitu seksual bisa muncul pada tahap genital. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait pentingnya pengalaman masa kecil dalam membentukkan kepribadian orang dewasa. Yang pertama itu sebagai pengantar bahwa pengalaman masa kecil ini merupakan proses kritis yang mana setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami di masa kecil, baik dari positifnya maupun negatifnya, semua itu akan memiliki pengaruh pada masa dewasa nanti. Yang mana pengalaman-pengalaman inilah yang akan membentuk karakter-karakter orang di masa dewasa nanti. Baik, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter orang dewasa pada pengalaman-pengalaman masa kecilnya, yang pertama itu adalah pola asuh kedua orang tuanya.
di mana ada beberapa jenis pola asuh. Yang pertama otoriter, ada permisif, dan juga ada demokratis. Setiap anak yang dibangun pola asuhnya dirawat dengan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya, dia akan tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri dalam menghadapi apapun di masa depannya nanti. Dan begitu pun sebaliknya, ketika anak ini dibangun karakternya atau diasuh dengan cara yang otoriter dan tertekan, maka ia akan tumbuh menjadi anak yang akan punya potensi memberontak pada akhirnya nanti. Dan faktor yang kedua yaitu pengalaman emosional awal. Pengalaman emosional awal ini dibentuk lebih dekat lagi dengan bagaimana cara seorang ibu untuk mengatur emosional anaknya ini. Makanya dikatakan bahwasanya ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak, di mana pengalaman emosional awal anak ini akan diajarkan oleh ibunya sendiri. Bagaimana kedekatan emosionalnya dengan ibu, bagaimana cara ibu menghadapi anaknya ini dengan mencontohkan emosional yang baik. Maka dari situlah emosional awal anak ini akan terbentuk. Itu merupakan pengalamannya awal dalam menghadapi hal-hal yang bersifat emosional. Lalu yang ketiga yaitu interaksi sosial dan juga lingkungannya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya teman-teman, lingkungannya, dan orang-orang terdekatnya ini akan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan karakter seseorang di masa nanti. Ketika ia hidup di dalam lingkungan yang baik, dia akan menjadi orang dewasa yang baik pula. Dan begitu pun sebaliknya, seorang anak itu akan mengikuti bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ia dapati di lingkungan sekitarnya dan orang-orang terdekatnya. Adapun dampak dari pengalaman masa kecil ini kepada kepribadian orang dewasa, yang pertama itu ketika bersandingnya rasa aman dan juga rasa cemas. Ketika seorang anak yang tumbuh dengan stabilitas baik dari emosional maupun juga rasa kasih sayang, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang tenang serta menjadi anak yang percaya diri. Mengapa demikian? Karena rasa cemas yang ia dapatkan dan rasa emosi serta kasih sayang itu semuanya terpenuhi dan semuanya itu stabil serta setara. Tidak ada yang berlebihan baik dari emosional yang dia dapatkan maupun juga kasih sayang yang ia dapatkan. Yang kedua yaitu pola relasi dan cinta. Ketika seorang anak mendapatkan trauma di masa kecilnya, maka itu akan sangat berpengaruh di masa dewasanya nanti. Contoh trauma di masa kecilnya itu seperti kekerasan, penelantaran, ia tidak dipedulikan, maka pada saat dewasa nanti dia akan mempunyai trauma seperti contohnya dia akan susah membangun hubungan romantis dengan orang lain karena ketraumaan yang ia dapat sebelumnya. Yang ketiga yaitu kemampuan dalam mengelola emosi dan juga stres. Ketika seorang anak sudah diajarkan sejak dini untuk mengelola emosinya, maka saat dewasa ia akan lebih mudah mengontrol emosinya ketika mendapati hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau menghadapi orang-orang yang misalnya tidak sesuai pola pikir dan keyakinan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu nilai moralitas dan juga nilai-nilai dalam kehidupan. Seorang anak itu seperti yang saya katakan sebelumnya akan mengikuti bagaimana lingkungannya. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupannya yang dia dapatkan di lingkungannya, maka nilai tersebut yang akan dia tanamkan. Ketika ia mendapatkan nilai-nilai dan moralitas yang baik sejak dini, maka di masa dewasa nanti dia akan menjadi orang yang bermoral serta memiliki nilai-nilai yang baik dalam kehidupannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis mengenai asosiasi bebas dan analisis mimpi. Asosiasi bebas dan analisis mimpi adalah dua teknik utama yang digunakan untuk mengakses pikiran bawah sadar. Kedua teknik ini dikembangkan oleh Sigmund Freud untuk membantu klien memahami konflik batin dan pengalaman yang ditekan. Asosiasi bebas yaitu teknik di mana klien diminta mengungkapkan apapun yang terlintas di pikirannya tanpa sensor, logika, atau penilaian. Tujuan dari asosiasi bebas yaitu menggali pikiran bawah sadar, menemukan pola atau hubungan tersembunyi antara pikiran, ingatan, dan emosi, serta membuka jalan untuk konflik tersembunyi yang tidak disadari. Contoh dari asosiasi bebas yaitu seperti pasien diminta berkata spontan tentang ibu, lalu muncul kata rumah, gelap, marah, menangis. Terapis kemudian mengeksplorasi asosiasi tersebut untuk menentukan makna emosional yang mendalam.
Sedangkan analisis mimpi yaitu proses menggali makna simbolik dari mimpi sebagai jalan menuju pikiran bawah sadar. Freud mempunyai keyakinan bahwa yaitu mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar. Mimpi juga mengungkapkan keinginan tersembunyi yang ditekan oleh superego saat sadar. Struktur mimpi menurut Freud yaitu manifest content, yaitu isi mimpi yang tampak atau yang tidak ingat. Ada juga latent content, yaitu makna tersembunyi di balik mimpi atau keinginan atau konflik bawah sadar. Contoh dari analisis mimpi yaitu seperti mimpi dikejar binatang buas, mungkin melambangkan rasa takut terhadap sosok otoritas seperti ayah, guru, atau atasan. Ketakutan terhadap dorongan agresif dalam diri. Terima kasih.